Nah, jadi ini untuk proses penurunan barang ya, Clinic Lab tipe 45M. Alat ini pun sangat berat, jadi diturunkannya dengan mobil apa nih? Alat Clinic Lab ini yaitu alat sterilisasi uap ya, yang dengan kapasitas instrumennya sampai 40 kg untuk yang tanpa terbungkus ya. Instrumen yang tanpa terbungkus itu atau tidak berbalut bisa mencapai 35 kg dan 7 kg untuk berbahan tekstil. Nah, ini barangnya udah masuk ke ruangan CSSD, dan di sini kita lihat belum ada saluran atau plumbingnya. Saluran itu atau plumbing itu yaitu untuk air masuk, air bersih, pembuangan atau drain ya. Setelah dimasak ya akan dibuang airnya, dan listrik 3 pas yang pasti ya. Jadi di sini belum ada. Untuk persiapannya nanti kita harus buat dulu. Nah, ini untuk panel 3 pasnya udah jadi. Karena untuk unit sterilisasi uap ini menggunakan listrik 3 pas ya. Nah, ini untuk bagian dalamnya. Bagian dalamnya itu ada penampung sementara. Dapat ada sensor-sensornya. Ini bagian PC boardnya.
Ini bagian untuk sensor air masuk ya. Nah, di bawah itu ada vakum pumpnya. Ini bagian atasnya. Bagian atasnya seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini banyak ya bagian-bagiannya. Nah, di sini untuk tempat pengaman atau screennya ya, fuse. Nah, ini untuk trafonya, dia mempunyai ada 2 buah trafo untuk mengubah tegangan ya. Kita bisa lihat di sini board fuse-nya. Tampak bagian dalamnya seperti ini untuk cleaning clamp tipe 45M. Nah, ini untuk layarnya udah touchscreen. Ini lagi running test, lagi kita coba. Nah, ini ada 3 selang. Selang yang paling kecil, selang koneksi the konsentrat. Ini selang sambungan saluran konsentrat yang berasal dari kepengolahan air ya, atau chamber. Nah, terus ini selang yang ukurannya sedang. Selang yang ukurannya sedang ini mengeluarkan air ya, karena untuk supply ke osmosis, nama selangnya ya disebut cold water inflow. Nah, ini dia masuk ke sini, ini alatnya masuk osmosis ya. Ini jalur-jalurnya, dia masuk ke filter pertama, filter kedua, masuk ke atas dan masuk ke tabung osmosis. Dan terus kita telusurin terakhir ke bawah untuk filter yang akan disuplai ke feed water inflow atau aliran air umpan masuk, yaitu pipa atau selang yang paling besar. Jadi di sini kesimpulannya ada 3 selang ya, 3 selang yang kita harus pasang atau koneksi, paling besar, sedang, dan kecil. Yaitu bisa kelihatan selang yang warna hitam itu. Ini selangnya kita bisa lihat ada 3 buah selang warna hitam. Jadi saya ulangin, selang paling besar ini dia ketika unit di running, dijalankan atau dipas, dia akan nyedot untuk mengisi. Di situ ada double jacket sama chambernya untuk asupan dia masak air ya. Nah, kalau selang yang ini yang saya pegang, ini selang ukuran sedang ya, yang paling pinggir sebelah kanan. Ini ukuran sedang. Ini larinya ke input osmosis. Di sini harus ada air mengalir.
Air mengalirnya itu dari mana? Air mengalirnya itu ya, itu yang tadi saya jelaskan, plumbing ya, atau air yang masuk ke unit. Dan di sebelahnya di sini ada selang. Nah, ini selang yang paling besar. Nah, ini selang paling besar, output dari osmosis. Nah, selang ini ketika diaktifkan atau di running, dia harus vakum, nyedot. Jadi dia fungsinya untuk menghisap keluaran yang diolah dari osmosis. Jadi tampilan seperti ini. Selang besar untuk menghisapnya atau vakumnya, selang yang sedang untuk air yang disuplai ke osmosis. Nah, kalau ini untuk bagian bracket ya, bracket. Nah, yang saya pegang ini untuk pipa spiral drain atau pembuangan air panas. Jadi setelah dimasak airnya, mesin ini membuang atau membuang air panasnya ini dengan pipa spiral ini, larinya nanti ke belakang plumbing. Bukan, itu buat kabel. Jadi tampilannya seperti ini. Buat selang. Jadi simpulannya, untuk air gedung masuk terus disuplai ke mesin osmosis. Dari mesin osmosis diolah agar kadar garamnya mencukupi, dapat terbaca dari alat ini. Nah, ini saya masuk ke kolong untuk merapikan bagian dalamnya, pipa-pipanya, selang-selangnya, dan kabel-kabelnya. Mungkin yang punya badan lebih besar mungkin agak kerepotan. Untung badan saya ya bisa masuk gitu. Terapikan agar ketika mesin osmosis dimasukkan tidak ada yang namanya kabel nyangkut, selang kejepit, atau pipa-pipa yang kusut.